Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini langsung saja saya akan mendeskripsikan mengenai proposal yang berjudul pengembangan media puzzle tematik untuk meningkatkan berpikir kreatif siswa. Nah, langsung saja. Di sini latar belakang masalah yang pertama, berpikir kreatif di tengah masyarakat sering dianggap sebagai aktivitas yang melibatkan pembuatan karya seperti penggunaan barang-barang bekas. Siti Salamah menyatakan bahwa berpikir kreatif adalah proses untuk menghasilkan ide-ide baru atau sebagai kegiatan mental yang dilakukan oleh seseorang untuk menciptakan gagasan atau aturan yang baru. Guru berupaya untuk menampilkan rangsangan stimulus yang dapat diproses dengan berbagai indera. Semakin banyak alat indera yang digunakan untuk menerima dan mengolah informasi, semakin besar kemungkinan informasi tersebut dimengerti dan dapat dipertahankan dalam ingatan. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan dapat menerima dan menyerap dengan mudah dan baik pesan-pesan dalam materi yang disajikan. Merancang proses pembelajaran seperti yang disebutkan di atas dapat dilakukan dengan mengombinasikan penggunaan media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran harus disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Dalam berpikir kreatif, siswa dituntut untuk memahami informasi yang disampaikan oleh guru dan mampu mengkomunikasikan informasi pembelajaran yang diterima. Oleh karena itu, peneliti ingin mengembangkan media pembelajaran puzzle dalam mata pelajaran tematik untuk melatih berpikir kreatif siswa. Motivasi peneliti untuk melakukan ini didasarkan pada hasil observasi pada tanggal 25 Januari 2023 di lokasi penelitian, di mana tidak ada penggunaan media puzzle oleh guru dalam pembelajaran tematik. Beberapa siswa kurang fokus selama pembelajaran dan rendahnya pemahaman siswa terkait materi yang diajarkan. Hal ini dilihat dari nilai dan tes lisan yang guru lakukan pada penilaian harian. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini terdapat beberapa rumusan masalah bagaimana pengembangan media puzzle tematik untuk meningkatkan berpikir kreatif siswa. Terus ada bagaimana kelayakan pengembangan media puzzle tematik untuk meningkatkan berpikir siswa. Terus ada bagaimana keefektifan pengembangan media puzzle tematik untuk meningkatkan berpikir kreatif siswa. Tujuan penelitian itu untuk mengetahui bagaimana pengembangan media puzzle, kelayakan serta keefektifannya untuk meningkatkan berpikir kreatif siswa. Terus ada manfaat penelitian, yaitu ada dua. Yang pertama secara teoretik dan kedua secara praktis. Yang pertama secara teoretik, yaitu manfaat penelitian ini dapat dijadikan bahan studi lanjutan yang relevan, dapat juga digunakan sebagai relevansi terbaru terkait dengan pengembangan media puzzle tematik. Terus selanjutnya ada secara praktis, bagi guru sebagai media alternatif dalam mengajarkan materi pelajaran agar lebih efektif. Terus bagi siswa agar belajar secara mandiri dan meningkatkan berpikir kreatif siswa. Terus bagi sekolah sebagai tambahan untuk referensi meningkatkan berpikir kreatif peserta. Terus landasan teori berpikir kreatif. Berpikir kreatif merupakan tingkatan berpikir tinggi setelah retensi berpikir dasar. Dan berpikir kritis ini diklasifikasikan sebagai pemikiran logis atau penalaran. Berpikir kreatif melibatkan kemampuan untuk menghasilkan banyak pilihan dan alternatif untuk menjawab atau memecahkan suatu masalah. Ide kreatif muncul dari rasa ingin tahu yang tinggi dan motivasi untuk memahami masalah. Menurut Torrance Filsaime dalam Cindi, berpikir kreatif adalah proses pemecahan masalah secara sadar yang melibatkan menghasilkan beragam solusi dan mengkomunikasikan hasilnya. Berdasarkan penjelasan peneliti, berpikir kreatif adalah kemampuan individu untuk mencoba dan menghasilkan hal baru bagi dirinya atau lingkungannya. Tentunya indikator berpikir kreatif seringkali melibatkan daya imajinasi dalam berpikir secara berbeda dan selalu memiliki untuk menghasilkan berbagai kemungkinan jawaban atau solusi berdasarkan informasi yang diberikan, serta menghasilkan banyak gagasan terhadap suatu masalah. Ciri-ciri berpikir kreatif yaitu ada dua, secara kognitif dan secara afektif. Secara kognitif itu berkaitan dengan proses berpikir seperti mencakup kelancaran, kelenturan, keaslian, dan elaborasi.
Terus secara afektifnya lebih terkait dengan sikap atau perasaan, meliputi rasa ingin tahu, kemampuan mengajukan pertanyaan, mempertimbangkan informasi baru, membangun keterkaitan, memiliki sifat imajinatif, merasa tertantang oleh kompleksitas, memiliki keberanian untuk mengambil risiko, menghargai ide-ide, dan mendengarkan intuisi. Selanjutnya media puzzle. Media puzzle tergolong media visual. Media visual merupakan media yang menekankan pada kemampuan penglihatan mengandalkan penggunaan mata dengan baik. Media visual yaitu gambar diam, gambar, foto, lukisan, cetakan, poster dan lainnya. Kemudian gambar bergerak, misalnya video, slide PowerPoint, film dan lainnya. Media puzzle merupakan salah satu media permainan, juga dapat dijadikan dalam materi bangun datar karena puzzle bersifat edukatif, memiliki manfaat meningkatkan keterampilan kognitif, motorik, halus, sosial, dan juga melatih kesabaran dan ketelitian. Tentunya ada kajian penelitian yang relevan. Di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Himatun Nisa NH 2015 dengan judul pengembangan media puzzle pada konsep pengumpulan bangun datar. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Cindy Indrawati Santosa dengan judul pengembangan media magic puzzle berbasis fak untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar muatan IPA siswa kelas 5. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Bahar dan kawan-kawan dengan judul pengaruh penggunaan media puzzle terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 3 SD. Nah, penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu seputar pengembangan media puzzle, namun ada variasi dalam hal subjek penelitian, waktu dan lokasi. Nah, penelitian khusus yang saya lakukan bertempat di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Serang dengan fokus pada siswa kelas 1 sebagai subjek penelitian. Tujuan utamanya adalah mengembangkan media teka-teki tematik yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan individu untuk menghasilkan ide-ide baru dalam mengatasi masalah. Siswa pada tingkat awal kelas cenderung memiliki minat bermain dan mudah bosan selama proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu, perancangan pembelajaran perlu memperhatikan unsur permainan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Namun, masih terdapat kecenderungan bahwa guru mengandalkan sumber belajar yang sudah ada dan kurang kreatif serta inovatif dalam menyediakan media pembelajaran. Selanjutnya, spesifikasi produk. Rencana produk yang akan dikembangkan dalam penelitian ini berupa pengembangan media puzzle tematik yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Nah, adapun spesifikasinya sebagai berikut. Media puzzle menggunakan gambar disesuaikan pada materi pelajaran suatu subtema. Potong-potong puzzle berbentuk bangun datar sederhana, diantaranya persegi, panjang segitiga. Gambar pada media puzzle digambar secara manual menggunakan kertas A3 diberi warna dan cat kayu dan oil pastel. Selanjutnya dalam metodologi penelitian, jenis penelitian yang saya pilih di sini yaitu R&D, Research and Development. Model penelitiannya yaitu ADI, Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Selanjutnya ada tahap penelitian, research, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Walau muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.